Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya Pak Kepsek, Pak Sopyan dalam hal ini PLH ya, PLH Ibu Kepsek Negeri 5 Gorontalo. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kami dari CGP ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas kami di CGP, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan kami tanyakan Pak, kami wawancarai terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus. Jadi yang selama ini ada kasus-kasus apa saja yang Bapak temui di sekolah ini yang membuat dilema begitu. Kasus-kasus apa saja kira-kira Pak yang biasanya Bapak? Ya, yang pertama yang sering atau saya temui di permasalahan di sekolah ini, ya secara umum kedisiplinan baik siswa maupun guru. Tapi ada hal yang perlu yang saya garis bawahi, yaitu bagaimana pengambilan satu keputusan terhadap kenaikan kelas yang dilakukan pada akhir semester ataupun penilaian sumatif akhir semester ini. Terkadang antara aturan yang dibuat oleh sekolah dan kenyataan yang akan diterapkan di siswa ini ada semacam benturan antara itulah yang disebut dengan dilema antara siswa kemudian dengan guru serta sebagai pengambil keputusan. Ini menjadi permasalahan yang perlu saya sampaikan. Seperti itu. Berarti yang kasus dilema ini pada saat kenaikan kelas ya, untuk menentukan siswa ini apakah naik atau tidak. Terus selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan atau menjalani keputusan terhadap kasus-kasusnya itu Pak? Ya, kita selalu update juga dengan kurikulum yang ada sekarang ini. Kalau di K13 ini kenaikan kelas memang jadi syarat untuk naik ke tingkat ini. Tetapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini tidak terlalu ditekankan untuk naik atau tidak. Yang jelas di sini kan ada istilah fase. Di kelas 10 ada fase E, dan ketika mereka di kelas 11 dan 12 fase F. Sehingganya bagi guru yang belum terlalu memahami tentang kurikulum Merdeka memang sangat dipermasalahkan karena ini menyangkut kenaikan kelas. Namun saya sebagai PLH sekaligus untuk bagian kurikulum memberikan penjelasan bahwa ini bukan tidak terlalu penting karena sekarang penilaian sudah agak berbeda. Jadi hanyalah perbedaan pada pemikiran ataupun pendapat tentang perubahan yang ada sekarang ini. Jadi karena kurikulum Merdeka jadi ada perubahan aturan untuk kenaikan kelas. Langkah-langkahnya seperti apa kira-kira Pak untuk kasus ini? Biasanya menerapkannya kalau yang lalu-lalu Pak yang masih belum menggunakan kurikulum Merdeka, kira-kira biasa langkah-langkahnya Bapak menyelesaikan kasus seperti ini bagaimana Pak? Nah, ini biasanya bertingkat ini sesuai dengan permasalahan yang ada pada siswa. Misalnya saja dari ketidakhadiran, karena di kenaikan kelas itu kan ada syarat ataupun yang harus dipenuhi sehingganya siswa itu naik kelas, dan itu juga ada di tata tertib ataupun persyaratan ketika naik kelas. Contoh misalnya kehadirannya tidak mencapai pada misalnya tidak lebih dari 80%. Misalnya itu siswa sampai tidak hadir 1 bulan atau lebih dari itu, maka ini jadi permasalahan. Sehingganya kalau seperti itu ketidakhadiran yang jadi permasalahan, maka saya selaku kurikulum ataupun
pengambil kebijakan memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk mengikuti kembali pelajaran yang tidak sempat, atau katakanlah kalau dulu menggunakan istilah tidak tuntas, maka diberikan kesempatan pada siswa dan memberikan pengertian kepada guru mata pelajaran tersebut untuk bisa memberikan frekuensi waktu lagi untuk siswa tersebut, dengan tentunya ada proses di dalamnya. Jadi mungkin bisa juga mengambil waktu-waktu yang mungkin tidak lagi seefektif pada proses sebelumnya. Kemudian dilibatkan juga hal ini antara wali kelas, kemudian di sini kan ada juga guru bimbingan konseling untuk bisa memberikan penjelasan merubah perilaku atau sikap terhadap anak, bagaimana untuk memenuhi waktu atau frekuensi pertemuan di mapel tersebut. Jadi berkoordinasi dulu dengan wali kelas ya, dengan guru BK Pak ya. Ya, dan melibatkan juga kesiswaan, karena itu ada kesiswaan di sekolah ini kan. Dengan melihat kenapa siswa ini tidak hadir ya. Nah seperti itu. Ya, jadi gini ya. Kita fungsikan BK dan wali kelas untuk melihat secara langsung mengapa siswa ini tidak masuk. Jangan sampai ada hal-hal yang tertentu yang bisa jadi itu menyangkut ekonomi dari anak tersebut, atau karena orang tua yang mengalami kesulitan ketika membiayai, walaupun bagaimana ini kan butuh biaya, misalnya transportasi untuk katakanlah uang jajan lah untuk anak, karena untuk saat ini 5 hari kerja ini yang saat ini dilaksanakan dari pukul 7 dimulai sampai pukul 15.45 ini perlu juga fisik, dalam artian harus ada uang jajan lah untuk makan di sekolah. Jadi BK wali kelas ini istilahnya ada home visit. Nah, dari hasil itu home visit tidak langsung kepada kepala sekolah, tetapi dibahas dulu oleh kesiswaan untuk penyerapan, memberikan pemahaman terhadap anak ini, dan tentu mungkin bisa mengundang orang tua ke sekolah mengapa hal ini bisa terjadi. Ya, dari kasus-kasus ini yang selama ini, terutama yang kasus itu tadi Pak, kira-kira yang efektif menurut Bapak untuk penyelesaian masalahnya seperti apa kira-kira yang efektif dalam pengambilan keputusan itu? Cara-cara yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada beberapa kasus-kasus, terutama kasus yang tadi. Ya, jadi begini, untuk pribadi saya ini harus melibatkan semua unsur, baik orang tuanya, supaya menyadari bahwa pendidikan di usia anak sekolah harus mengedepankan dulu pendidikan, kemudian memberikan penugasan yang sesuai, baik wali kelas, kemudian BK fungsinya seperti apa, kemudian kesesuaian. Ada yang dikenal untuk penyelesaian kasus itu, ada yang disebut konferensi kasus ya. Jadi melibatkan semua, jadi bukan keputusan kepala sekolah secara mutlak yang diambil, namun ini melibatkan semua termasuk siswa itu, supaya akan ada perubahan yang diharapkan. Jangan sampai dari misalnya dia tidak naik di kelas 10, begitu dinaikkan dengan cara bersyarat, misalnya ini akan terbawa kebiasaan lama, kemudian akan berjalan lagi, artinya terulang lagi kan, seperti itu ya. Berarti ini ya Pak ya, yang efektif itu memang melibatkan semua unsur yang ada, termasuk orang tuanya. Orang tua dalam pengambilan keputusan ya. Silakan Pak, ini yang dilanjutkan sama Pak. Oke. Pak Yus. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, dari apa yang Bapak sudah sampaikan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus ini untuk kenaikan kelas. Ini lanjut saya punya pertanyaan, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Oh ya, memang ini tantangan, berbicara tentang tantangan.
Ya, pertama yang jelas guru mapelnya itu yang bersikeras, karena mereka yang berhadapan langsung dengan siswa, karena ketidakhadiran ini menjadi indikator ataupun jadi ukuran untuk siswa lainnya. Oh, kenapa dia tidak masuk, misalnya tetap dinaikkan. Nah, itu yang menjadi senjata dari guru mapel. Ketika ini anak mau dinaikkan, jadi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Dan sampai ini akan tertular dengan pemikiran seperti itu. Kemudian dengan ketidakhadirannya, jadi penugasan yang ada dengan anak lainnya itu ya harus prosesnya harus sama. Jangan sampai karena dia tidak hadir, tugas-tugasnya bahkan tidak mengikuti ulangan tidak berjalan. Jadi ini tantangannya dari guru mapel tersebut, kemudian kesadaran dari siswa itu, dan tentu BK juga harus melibatkan diri, karena ada juga BK yang ya sekedar memenuhi jam saja, kemudian tugasnya tidak terlalu diguluti memang secara profesional. Terima kasih. Berarti apa yang kepala sekolah sudah sampaikan itu berarti menurut kepala sekolah ini, mohon maaf saya perpadat sedikit, berarti tentang keadilan ya, tindak keadilan yang tidak sesuai dengan siswa yang lain ya. Nah itu. Makanya tantangannya itu tentang kita kaitkan dengan keadilan antara siswa. Mungkin seperti itu ya. Iya, seperti itu. Dan satu lagi Pak, orang tua, kesadaran dari orang tua ketika anak usia sekolah ini yang seharusnya melakukan studi atau pendidikan, tetapi dituntut untuk misalnya, bukan dituntut juga sih, untuk pemenuhan ekonomi juga, maka anak dilibatkan. Oke. Jadi tantangannya seperti itu Pak Kep ya. Selanjutnya, apakah ada jadwal dalam menangani kasus seperti itu Pak Kep? Ini juga bukan terjadwal, cuma karena ketidakhadirannya harus dipenuhi, maka ini secara bersama pada rapat itu secara masukan-masukan yang ada, baik dari guru mapel, dari wali kelas, kemudian didukung juga oleh BK yang bisa melakukan catatan peringatan kepada anak, maka ini diberikan waktu, kesempatan. Jadi pengambilan keputusan ini sudah disampaikan secara forum ya, secara musyawarah di rapat Dewan Guru itu, atau bagaimana Pak? Ya, sebelumnya memang sudah penanganan kan, dari home visit apa dan lain sebagainya. Tetapi ini kan mencuat lagi ketika ada sudah pada puncaknya itu pengambilan keputusan terhadap apakah naik tidaknya ini siswa tersebut. Kalau seperti itu berarti tetap siswa ini dalam pengambilan keputusan terakhir berarti siswa tetap dinaikkan atau bagaimana itu? Begini ya, kita juga artinya dari pemerintah dalam hal ini dari dinas pendidikan Provinsi Gorontalo, kita juga termasuk orang yang tentu punya tanggung jawab, karena anak ini harus sekolah, harus bisa tetap bersekolah dalam keadaan apapun. Jadi kami kepala sekolah juga bukan punya beban, tetapi ini jadi tanggung jawab kita bersama, sehingganya solusinya harus ada, dan sehingganya anak ini tidak terkesan putus sekolah, tidak ada penanganan, bahkan sampai drop out itu jangan jangan terjadi seperti itu. Semua keputusan itu hendaknya berpihak pada murid. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kepala Sekolah. Selanjutnya mungkin ada yang terakhir, mungkin adakah seseorang yang mempermudah dalam membantu dalam pengambilan keputusan selama ini Pak? Atau ada bantuan dari pihak lain? Yang jelas keputusan itu tidak semata-mata dari pengambil kebijakan dalam kepala sekolah, tentu semua stakeholder yang ada di sekolah ini diberdayakan, dan tentunya juga kita ada pada istilahnya landasan hukumnya. Ini harus diperjelas juga.
seperti anak usia sekolah harus sekolah, kemudian mengikuti kurikulum, dan itu tidak mengabaikan apa-apa yang ada di ini ya, di aturan tersebut. Yang penting kita tidak melanggar ya aturan yang ada, kita jalan sesuai dengan koridor, ya sah-sah saja untuk apapun yang walaupun berbagai pertimbangan juga. Iya, pertimbangan itu terhadap keadilan anak itu. Oke, saya kira cukup Pak Kep. Terima kasih atas waktunya. Kami dari CGP ini sangat berterima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berbincang tentang mungkin kasus yang lain, mungkin di luar dari kasus pengambilan keputusan hari ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini yang diharapkan supaya pengambilan keputusan bukan berdasarkan dari